يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang kunci sukses dunia akhirat. Dalam kehidupan modern, orang itu kalau mau sukses di satu bidang, maka dia harus mampu melobi pengusaha yang paling sukses di bidang itu. Betul. Misal kita ini jual motor. Mau sukses, kita harus bisa melobi perusahaan yang jual motor. Kalau kita lobinya cuman sama dealer-dealer itu, ya nanti kelasnya jadi salesnya dealer, betul ya? Tapi kalau kita bisa ngelobi ke perusahaannya langsung, kita bisa buka di dealer. Benar begitu? Nah kalau kita udah bisa melobi perusahaannya langsung, terus kita bisa nikah sama yang punya perusahaan. Masya Allah. Maka perusahaan itu jadi milik kita. Ini cuma contoh ya. Kemampuan melobi. Nah, kalau kita istiqomah dengan zikir dan doa, serta usaha itu kita jalankan, tapi zikir, doa itu istiqomah. Zikir dan doa itu kita lagi menjalin hubungan dengan yang punya segala-galanya. Langsung ke intinya. Jadi kalau kita semakin istiqomah, semakin kuat hubungan kita dengan yang punya segala-galanya. Nah kalau hubungan kita dengan yang punya segala-galanya semakin kuat dan semakin dekat, maka tadi yang dikatakan Nabi Musa alaihissalam, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Meskipun megangnya cuman tongkat kayu, gak punya kapal perang, gak punya pasukan perang, gak punya orang-orang yang ahli berenang dan menyelam, gak punya apa-apa, tongkat kayu gak bisa jadi solusi untuk lautan yang dalam, gak bisa jadi solusi untuk Fir'aun dan bala tentara yang kejam, tongkat kayu, tetapi hatinya mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali enggak mungkin mereka bisa membinasakan kita, ngejar kita. Inna ma'iya rabbi, karena Tuhanku bersama saya. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah nanti akan ngasih saya petunjuk. Pede. Dan petunjuknya, pukulkan tongkatmu ke laut. Plok, laut terbelah, jalan selamat, Fir'aun bala tentaranya mati tenggelam. Selesai masalah. Nah, itu orang yang udah bisa kontak langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsi utama zikir dan wirid adalah menyambungkan itu. Maka kalau enggak mau istiqomah, ya saya enggak bisa ngomong apa-apa. Ya kita harus memang memaksakan diri, istiqomahkan. Nanti akan ada hasil yang luar
biasa. Yang ajib itu ya, salah satu hasilnya pagi itu semangat melek. Sementara banyak yang pagi semangat merem ya. Ada orangnya hadir kok. Pagi semangat merem, nanti semangatnya melek. Semangatnya ya, walaupun faktanya merem. Tapi semangatnya udah semangat melek, seger gitu ya. Segar, itu kalau kita fokus dan istiqomah doa dan zikir. Nah, insya Allah yang sudah kita pelajari bersama malam ini bisa diamalkan semuanya, amin. Dan insya Allah bisa jadi solusi hatinya jadi nggak bingung, nggak kemurungsung, hatinya tenang, hatinya bersemangat dan optimis. Bahwasanya hidup itu mudah, nggak ada jalan buntu, Jalan itu nggak ada yang buntu. Pikiran kita yang suka buntu karena nggak kenal sama Allah yang maha memberikan pertolongan. Tugas antum, orang yang belajar, orang yang punya ilmu, membuka jalan-jalan pikiran teman-teman kita yang mungkin sedang buntu, yang sedang gelap mata, sampaikan ilmu. Kalau nggak bisa, cukup suruh setel kajian Habib Novel di Masjid Ar-Raudhah hari ini. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam kajian ini menjelaskan bahwa dalam menjalani kehidupan modern ini, jika kita ingin sukses dalam satu bidang, maka ia harus pintar atau mampu melobi pengusaha yang paling sukses di bidang itu. Kalau sudah mampu melobi dan dekat dengannya, maka kesuksesan ada di depan mata. Ini sekedar contoh yang terjadi di sekitar kita. Nah, intinya dalam menjalani kehidupan ini, agar sukses dunia akhirat, kita harus menghubungkan diri kita dengan Sang Pemilik Jagat Raya, mendekatkan diri padanya. Adapun caranya, kita harus istiqomah dengan zikir dan doa, serta adanya usaha. Jika kita semakin kuat berzikir dan berdoa, maka akan semakin kuat hubungan kita dengan Allah Ta'ala, Zat yang memiliki segalanya. Dengan semakin dekatnya kita kepada Sang Pemilik segalanya, yang maha mengatur segalanya, maka dijamin kesuksesan dunia akhirat dapat kita raih. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala kesusahan hidup dengan model apapun pada umat Nabi Muhammad SAW segera diangkat oleh Allah Ta'ala dan diganti dengan kehidupan yang diridhoinya, hidup yang tenang dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.